Salam. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kali ini kita kembali boleh bertemu dalam kebaktian sekolah minggu yang dilaksanakan secara online. Nah adik-adik, kakak ingatkan terlebih dahulu ya, kiranya adik-adik mempersiapkan terlebih dahulu Alkitabnya ya. Lalu persembahannya adik-adik sudah persiapkan. Nah, adik-adik ya, kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 16 ayat 1 dan 2. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Adik-adik, kita juga harus bergembira ya. Ayo, mari adik-adik kita memuji Tuhan dengan bangkit berdiri. Adik-adik, sudah gembira kan hari ini? Nah, adik-adik, kakak persilahkan kalian untuk duduk ya. Kita akan berdoa kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang minggu lalu mengikuti kebaktian pasti masih ingat ya tema kita pada minggu lalu ya, yaitu Yesus sahabatku. Nah, hari ini tema kita mengasihi teman atau mengasihi sahabat. Nah, sebelum kita mendengarkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang begitu mengasihi kami bersyukur ya Bapa atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di mana Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini sehingga kami ada dalam keadaan sehat dan terlebih kami boleh berbakti kepadamu ya Bapa. Sungguh itu karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk orang tua kami juga ya Tuhan, yang selalu mengarahkan kami
untuk kami boleh mengikuti kebaktian ini ya Bapa. Tuhan, biarlah ungkapan syukur ini Tuhan juga yang akan menerimanya ya Bapa. Tuhan, jika sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan mampukan kami untuk kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, suara Tuhan saja yang kami dengar ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Adik-adik, kini kita akan membaca firman Tuhan. Nah, pada minggu ini kita akan membacanya dari Injil Matius, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39. Kita bacanya bersama-sama ya. Adik-adik membaca di rumah dan kakak akan memandu dari gedung gereja ini. Mari kita baca. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada minggu ini. Halo adik-adik, selamat pagi. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, tema kita pada pagi hari ini adalah mengasihi teman yang akan menjadi sahabat kita. Adik-adik, Ibu mau tanya nih, adik-adik punya sahabat enggak? Wah, pada punya semua ternyata ya. Wah, hebat adik-adik. Berarti adik-adik pintar bergaulnya. Jadi adik-adik punya sahabat. Nah, tapi adik-adik, ternyata sahabat itu tidak serta-merta menjadi langsung sahabat. Berawal dari teman. Nah, ternyata di saat menjadi teman, ternyata dia menyenangkan. Dia mau berbagi dengan kita. Kita nyaman kalau ngobrol sama dia. Akhirnya yang biasanya hanya teman menjadi yang lebih dekat, yang lebih erat, yang lebih akrab, yaitu sahabat adik-adik. Nah, sahabat itu adik-adik tidak melihat apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia agamanya Kristen, agamanya Hindu, agamanya Islam. Tidak adik-adik. Sahabat itu tanpa syarat. Karena kita sudah nyaman dengan dia. Dia mengasihi kita, kita pun mengasihi dia. Pasti adik-adik di rumah bertanya, masa sih? Memang semua teman tidak bisa jadi sahabat gitu? Ya, sekarang kakak mau bercerita. Dongeng adik-adik. Adik-adik senang kan mendengar dongeng? Nah, kita mulai. Ceritanya adalah singa dan tikus. Nah, adik-adik, pada suatu hari singa ini mendapatkan makanan yang sangat lezat adik-adik. Jadi dia makan dengan begitu lahapnya. Jadi makanan itu hanya untuk dia sendiri. Jadi dia kekenyangan adik-adik.
Nah, setelah kenyang, singa itu tertidur adik-adik. Nah, terus lewatlah seekor tikus. Tikus ini tidak takut kepada singa, malahan dia menjadi pengen mendekati singa itu. Terus dia deketin singanya. Terus dia semakin, tidur singanya. Dia malah pergi naik ke punggung singa. Terus dia perosotan ke ekornya adik-adik. Terus dia main sendiri dengan keenakan. Ternyata singanya terbangun adik-adik. Terbangun dan singanya marah adik-adik. Langsung diambil tikusnya. Langsung dibilang, "Hei kamu tikus," katanya, "mengganggu tidur saya makan kamu," katanya gitu. Terus tikusnya ketakutan adik-adik. Ketakutan. Sambil menangis tikusnya berkata, "Ampun Raja, maaf. Saya tidak sengaja. Saya hanya ingin bermain dengan Raja. Lepaskanlah saya Raja, jangan makan saya. Kebaikan Raja nanti akan saya balas." Akhirnya Raja itu menjadi kasihan. Karena apa? Sebenarnya Raja itu kasihan karena memang dia sudah kenyang adik-adik. Terus akhirnya dilepaskan. "Baiklah, kali ini kamu saya lepaskan. Sekali lagi kalau kamu mengganggu saya makan kamu." Nah, terus beberapa hari kemudian adik-adik, singa itu berjalan mengelilingi hutan. Ternyata dia itu tidak sengaja masuk perangkap pemburu adik-adik. Dianya tertangkap adik-adik oleh jaring pemburu. Terus akhirnya si singanya mengaum, meronta-ronta ingin membebaskan diri tapi tidak bisa karena jaring itu lebih kuat. Nah, auman singa ini sampai ke seluruh hutan adik-adik. Dan didengar oleh sang tikus tadi. Tikus yang merasa berhutang budi karena dia waktu itu tidak dimakan oleh singa. Dia berlari. Dia ingin menolong sang singa itu. Akhirnya dia manjat. Dia gigit itu jaring-jaringnya adik-adik. Sampai semua jaring-jaringnya terlepas dan akhirnya singanya terjatuh. Dan akhirnya singanya selamat adik-adik. Nah, dari peristiwa itu akhirnya singa dan tikus menjadi sahabat adik-adik. Tuh kan kakak cerita tadi bahwa semuanya ada proses. Sebenarnya hanya teman biasa, bahkan mungkin juga bukan siapa-siapa, tetapi bisa menjadi sahabat adik-adik. Sama seperti kita juga adik-adik. Kita juga bersahabat itu tidak ada syaratnya. Orang Cina boleh bersahabat dengan orang Ambon. Orang Batak juga bisa bersahabat dengan orang Sunda atau orang Jawa. Kita mau kecil, badan kita mau gemuk, mau tinggi, kurus, semuanya bisa menjadi sahabat kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kita semangat untuk mengasihi sahabat kita ya adik-adik. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik harus mengasihi teman-teman kita. Nah, adik-adik sebagai rasa ungkapan syukur kita juga, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, persembahan yang telah kalian siapkan, masukkan ke dalam amplop ya. Lalu amplop tersebut ditulis kebaktian sekolah minggu. Nanti adik-adik titipkan kepada mama dan papa. Nanti mama dan papa akan membawanya ke gedung gereja. Nah, adik-adik, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang menghantar kita di dalam kita memberikan
persembahan. Nats Alkitab yang menghantar di dalam kita memberikan persembahan itu dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Nah, adik-adik, kita juga akan memberikan persembahan pujian dari nyanyian persembahan kami. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kepada Tuhan melalui doa. Adik-adik duduk yang manis, kita akan berdoa persembahan juga doa untuk penutup renungan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih di mana pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan itu boleh Tuhan berkati, sehingga persembahan yang kami berikan itu berkenan di hadapan-Mu. Tuhan juga kiranya mau memberkati para penatua yang akan mengelola persembahan kami ini ya Tuhan, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan di gereja-Mu di GKP Cikampek ini ya Bapa. Berkati orang tua kami ya Bapa. Tuhan, kami juga bersyukur ya Bapa, di mana pada pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang mengasihi teman-teman kami ya Tuhan. Tuhan, ajar kami juga untuk kami selalu mengasihi baik kepada saudara, kepada teman-teman, terlebih kepadamu ya Tuhan. Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Nah, kita akan memuji Tuhan. Lagu tematis kita tuh mentega dengan roti. Adik-adik juga ikuti gerakan dari kakak yang akan persembahkan pagi hari ini ya. Seperti mentega
Adik-adik tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian berkat, yaitu dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Namun ada pengumuman, yaitu bagi yang masih belum mengambil tanda kasih, disilahkan ditunggu oleh kakak-kakak pelayan kebaktian anak pada hari ini sampai jam 12 siang. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.